Langkah cerdas Jokowi antisipasi pemakzulan, ditulis oleh Rudi SW di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Redaksi TV. Kadang saya nggak habis pikir bagaimana dengan masalah yang menghimpit dari segala jurusan, tapi Presiden Jokowi tetap dapat memutuskan hal-hal yang krusial dengan sangat baik dan melihat jauh ke depan. Ketika wabah menyerang Indonesia dengan kecerdasannya, pemerintah mengajukan Perpu nomor 1 tahun 2020 dan yang kemudian telah disetujui oleh DPR menjadi UU nomor 2 tahun 2020. Tercatat beberapa tokoh yang terkenal sebagai gerombolan nyinyir langsung bereaksi dan mengecam DPR, diantaranya Amin Rais, Din Samsudin, dan Rizal Ramli. Saya mengajak sahabat untuk melihat pasal yang dipermasalahkan mereka, yaitu pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 27 ayat 1 berbunyi, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Ayat 2 berbunyi, anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3 berbunyi, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Para pemprotes tersebut beranggapan bahwa dengan adanya UU ini, maka segala penyimpangan anggaran, korupsi, dan lain-lain tidak dapat dihukum, artinya UU ini memberikan kekebalan absolut kepada eksekutif. DPR juga tidak dapat menjalankan fungsi kontrolnya. Terlihat Amin Rais, Din Samsudin, dan Rizal Ramli serta beberapa tokoh lainnya sangat memperhatikan potensi korupsi yang bisa terjadi. Padahal anggaran DKI yang sangat terlihat ngawur tidak pernah mereka kritisi. Jadi apa motivasi mereka yang sebenarnya? Beberapa komponen masyarakat termasuk juga Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan MK akan memulai persidangannya besok. Boyamin Saiman, Ketua MAKI, menyebut pasal tersebut dapat dianggap berbahaya karena melegitimasi bahwa aparat pemerintah yang menggunakan uang negara terkait penanganan COVID-19 tidak bisa digugat secara pidana, perdata maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Apakah benar bahwa UU tersebut memberikan kekebalan yang absolut kepada eksekutif? Jelas tidak. Dapat dibaca bahwa ketentuan tersebut bukan merupakan kekebalan absolut karena dalam ketentuan tersebut mereka yang melaksanakan dengan itikat tidak baik dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan tidak termasuk dalam kategori yang tidak dapat dituntut secara hukum. Jadi sebenarnya apa maksud para pentolan nyinyir seperti Amin Rais dan Rizal Ramli? Menurut saya, andai UU tersebut tidak ada maka ini akan menjadi peluang untuk memakzulkan presiden. Tentunya teman-teman masih ingat kasus Gus Dur. Gus Dur dimakzulkan dengan kasus Bullgate dan Brunei Gate yang tidak pernah terbukti. Mereka sekarang ribut karena peluang tersebut telah terbang bersamaan dengan disahkannya Perpu tersebut menjadi undang-undang. Terus bagaimana peluang di MK besok? Menurut saya akan ditolak oleh MK karena landasan pembuatan Perpu tersebut sangatlah kuat, yaitu pasal 22 UUD 45. Salut untuk Presiden Jokowi yang telah secara cerdas membaca situasi dan melakukan antisipasi. Bagaimana menurut teman-teman?